Shalom buat semuanya, teman-teman muda. Halo, Kak. Halo. Halo. Hello. Ya, Pak Ivan dan teman-teman semua yang memberikan kesempatan bisa menyampaikan firman Tuhan buat kita semua hari ini. Ya, saya dikasih tema tentang relasi dan pelayanan. Sebelum kita masuk tentang relasi dalam pelayanan, tak bisa dipisahkan mana bicara tentang relasi antara kita sendiri, gitu ya. Maka pertanyaan yang muncul buat kita, mengapa kita harus berrelasi? Atau adakah antara kita yang hidup tanpa relasi? Ya, kita bisa jawab masing itu, dan mari kita lihat ya, kita lihat apa yang firman Tuhan sampaikan buat kita. Apakah betapa penting relasi itu atau tidak? Ya. Saya mengajak kita bisa lihat dari kisah awal kali Tuhan menciptakan Adam, ya. Jadi Allah melihat bahwa manusia dengan segala yang cukupnya, Taman Eden selalu melanggar bagaimana tempat begitu indah, fasilitas yang begitu sempurna, segalanya cukupkan oleh Tuhan. Tapi ketika itu terjadi, Adam bisa melihat begitu banyak di sekelilingnya makhluk, akan setiap fasilitas yang diberikan kepada dia. Di situ Kejadian 2:18 Tuhan berfirman. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan tolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi di saat itu ternyata melihat, wah ternyata semua yang diberikan, yang di sekitar manusia itu ternyata tidak memenuhi salah satu kebutuhan manusia itu tentang kasih. Maka kita melihat bagaimana manusia memandang semua yang dimilikinya. Waktu Adam bisa berada dengan seluruh binatang diciptakan yang ada di sekeliling dia, tumbuh-tumbuhan yang diberikan Tuhan, tempat yang itu, ternyata Adam bilang di ayat yang ke-20, tetapi baginya sendiri, dia tidak menjumpai penolong yang padan dengan dia. Jadi di sini kita bisa melihat ternyata Adam juga nggak menemukan itu. Waktu Allah melihat, Adam pun melihat ternyata Adam membutuhkan sesuatu yang lain daripada yang diciptakan yang ada di sekeliling dia. Lalu pada ayat yang ke-21 kita melihat ya, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya, dan selanjutnya kita bisa melihat waktu ada tertidur, ternyata dari tulang rusuknya Tuhan memberikan penolong yaitu Hawa itu sendiri. Jadi waktu manusia membutuhkan itu dan Allah melihat itu, Allah menjawab kebutuhan manusia. Maka di ayat yang ke-23 lalu berkatalah manusia itu ketika Hawa itu diciptakan, diberikan pada kepada Adam bilang, inilah dia. Ya, jawaban itu terpenuhi. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dahiku. Ia perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi kali-kali kita bukan melihat dalam teks pernikahan itu sendiri, tapi bicara relasi awal yang dibangun oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Jadi fakta kebenaran ini memberikan fakta buat kita yang pertama. Allah melihat manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan penolong yang sepadan. Ya, itu hal yang pertama. Yang kedua, manusia tak menyumpai penolong atau manusia tidak bisa berelasi pada makhluk yang lain selain manusia itu sendiri. Maka Allah menjawab kebutuhan manusia lewat manusia itu sendiri, dengan tulang rusaknya sendiri, dijadikan sedaging dengan dia, dan manusia menikmatinya dan bersuka menemukannya. Maka Adam berkata, oh ini dia. Maka pertanyaan pertama kita bisa dapatkan jawabnya bahwa manusia membutuhkan relasi, karena manusia tidak baik seorang diri. Oke, kita bisa melihat sendiri ya kenyataan dan hidup kita sendiri ya, apalagi di fakta pandemi ini, saya percaya bahwa semakin sadar ya bahwa nggak enak banget ya kita di rumah. Apalagi kalau kita nggak punya handphone, kita nggak bisa komunikasi dengan orang lain. Kita berkomunikasi dengan keluarga, kita merasa nggak cukup kan? Kita masih pingin bisa komunikasi dengan teman. Jadi dari sini pun lihat bahwa memang kita membutuhkan kasih. Kita membutuhkan orang lain. Ada interaksi di sana. Oke, jadi bahkan kalau kita boleh lihat dari kisah-kisah yang terjadi pada masa pandemi ini, mereka yang diisolasi tanpa dapat berhubungan dengan keluarga, dengan orang lain, dengan siapapun, maka kita akan begitu cepat merenggut nyawanya, walaupun itu karena virus dan lain.
Tapi ada tuh banyak kenyataan, contoh ya, orang sakit di rumah sakit, kalau nggak ada yang datang kunjungi dia, bisa cepat loh. Dia bisa langsung cepat mati, karena ternyata manusia pada hakikatnya, dia membutuhkan relasi, dia membutuhkan orang lain. Jadi firman Tuhan menjelaskan dengan sangat jelas buat kita, bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri. Jadi kalau hari ini kita boleh tanya kita, kalau selama ini kita begitu egois dan merasa orang lain penting sama kita penting sama orang lain, ternyata itu salah banget ya. Kita membutuhkan orang lain. Kita butuh relasi dengan siapapun. Nah, pertanyaan yang kedua kita ya, apakah dengan memiliki relasi sudah cukup? Oh, ternyata tidak. Tidak hanya kita bisa bisa berhubungan dengan siapapun. Tapi pertanyaan kedua yang begitu penting buat kita adalah bagaimana berrelasi yang benar itu. Ya, mari kita lihat ya. Ketika Allah menghadirkan manusia dengan taatnya memiliki hubungan yang sangat istimewa, ya kita bisa melihat bahwa manusia itu adalah makhluk memiliki hubungan yang begitu istimewa dengan Allah. Makanya pada Kejadian 1 ayat 27 di situ dibilang, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptanya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Siapa itu manusia? Oh, diciptakan begitu gambar dan serupa dengan Allah. Begitu istimewanya manusia bagi Allah. Makanya manusia diciptakan di urutan terakhir, bukan karena tidak penting, tapi begitu penting jalannya disiapkan, baru manusia itu hadir ya. Jadi berarti ini kita melihat bahwa manusia memiliki hubungan yang begitu istimewa dengan Allah, bahkan Allah menjadikan manusia wakil Allah di dunia ini ya. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama ya, bahwa hubungan yang baik itu tetap ada batasannya. Jadi kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 18, ketika Adam tadi bilang bahwa, wah ternyata nggak ada yang nggak ada penolong saya. Di ayat sebelumnya, ayat yang ke-6 dan ayat 17, kita sebelum Tuhan memberikan Hawa atau manusia itu kepada Adam, di situ Tuhan memberikan perintah kepada Adam. Ada perintah yang harus dilakukan. Jadi ketika hubungan manusia dengan Allah terjadi, ternyata ada batasan bahwa manusia itu tetap ciptaan yang harus taat kepada Tuhan. Dan itu akan bangun relasinya dengan Tuhan dengan dia. Tapi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka terjadi kerusakan di sana. Waktu Tuhan, jangan kamu makan, ya ada aturan yang dikasih, jangan kamu makan, karena kamu makan kamu mati. Jadi itu bukan cuma bicara larangan, tapi bicara tentang hidup dan mati Adam dan Hawa itu sendiri. Lalu yang terjadi ketika mereka melanggar itu, ketika mereka melanggar aturan Tuhan, maka kita melihat bahwa terjadi masalah di sana. Terjadi masalah, kita melihat pada pasal yang ketiga, fakta membuktikan waktu Adam dan Hawa mulai melakukan kesalahan, waktu Tuhan masuk di taman itu, mau bertemu dengan mereka, di situ dibilang, bersembunyilah manusia dan istrinya. Kemudian ayat yang ke-10 bilang, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi di sini kita melihat Tuhan sudah terjadi masalah yang sebelumnya dengan Allah begitu istimewa, begitu baik. Ternyata ketika sekarang Allah mereka mulai takut, membunyi, dan tidak berani menyembah karena mereka sudah melanggar. Jadi ketika ketidaktaatan itu terjadi, maka rusak hubungan manusia dengan Allah itu. Nah ayat yang ke-12, dan 3 ayat 12, ketika itu Adam bilang, dia menyalahkan, bahkan dia menyalahkan. Dia bilang sama Tuhan bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi di buah pohon itu kepadaku maka makan. Maka jawaban pertanyaan yang kedua, kita bisa simpulkan bahwa membangun relasi yang benar antara sesama kita, itu harus dibangun dengan relasi utama kita dengan Allah, dalam ketaatan kepadanya. Sehingga relasi bersama itu akan berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi mari teman-teman kita melihat, ternyata relasi itu penting, tapi ternyata bukan cuma berrelasi, tapi berrelasi yang benar. Nah, waktu berrelasi yang benar itu harus seperti apa? Ternyata kuncinya adalah kita harus membangun dasar yang pertama, relasi kita dengan Tuhan itu ya harus benar. Maka ketika Tuhan mengajarkan benar, kita mengikuti benar, maka waktu kita berrelasi dengan siapapun, kita nggak ada masalah. Artinya gini, akan bisa mengurangi atau minimalisasi
kesalahan-kesalahan di sana gitu ya. Jadi mari kita bisa melihat hal ini dan itu membantu kita untuk jawaban kedua. Nah, sekarang kita melihat hal yang berikut adalah ketika relasi itu masalah antara A dan manusia itu sendiri, maka relasi yang buruk ini harus pulihkan kembali. Maka ini kabar baik buat kita semua, bagaimana manusia dapat perbaiki relasi kembali menjadi baik. Ternyata manusia nggak bisa menolong diri sendiri. Walaupun Allah harus menghukum manusia, namun sekali lagi Allah tetap mengasihi manusia. Adalah umat yang diciptakan, manusia yang turun tangan. Maka kita melihat Kristus diberikan untuk kita. Kristus yang memberikan koneksi itu terjadi di antara manusia dan Allah. Kristus satu-satunya mediator atau perantara bisa membuat hubungan kita dengan Allah itu terjadi lagi. Jadi teman-teman, hari ini mari kita ingat sama-sama bahwa satu-satunya yang bisa mengoneksi manusia dengan Allah adalah Kristus. Satu-satunya mediator sejati kita adalah Kristus itu. Kristus yang gantikan kita, terhukum karena kita. Kristus menjadi berdosa karena kita. Namun Kristus yang setia dan taat hingga tersalib. Dia tetap menaati demi mengerjakan kasih Allah bagi kita. Dengan demikian masih kita tidak peduli dengan kasih ini. Kristus yang bangkit memberi kepastian bagi kita. Jadi teman-teman, mari cukup clear buat kita bahwa ternyata kita nggak bisa sendiri, kita membuat relasi itu, tetapi ketika relasi itu terjadi, ternyata harus relasi yang benar. Nah, kuncinya kita dengan Allah itu sendiri. Sekarang dia memberikan Kristus. Nah, di situ satu-satunya tempat di mana kita harus menjadi sumber bagaimana kita membahas relasi kita. Ya, ini hari reformasi ya. Jadi buat kita juga semakin jar untuk mereformasi diri. Mari kita melihat Kristus utama dalam hidup kita untuk masuk dalam seluruh relasi kita. Nah, kita masuk dalam tema kita hari ini adalah bagaimana relasi dalam pelayanan, gitu ya. Jadi ketika tema ini kan saya akan sebelum bicara tentang kesaksian atau sharing hidup pelayanan kami di sini, saya melihat bahwa sosok seorang Musa, gitu ya. Ketika dia diberikan kerjaan Tuhan, kita sama-sama tahu ya, dikasih bahwa dia akan dipilih Tuhan untuk memimpin orang Israel dari tanah Mesir, dia sempat menolak. Dia merasa dia bukan dia. Bahkan kalau kita lihat, dia tuh benar-benar kepala. Bukan saya Tuhan, saya nggak pengen ngomong, saya nggak bisa, pilih yang lain. Tapi Tuhan tetap kasih bahwa kamu yang saya pilih untuk membebaskan orang yang keluar dari Mesir. Teman-teman, akhirnya Tuhan memberikan satu orang yang bisa mani dia, yaitu abangnya sendiri. Ya. Nah, kita ngelihat bagaimana relasi dia dalam pelayanan. Kita boleh lihat fakta yang dijelaskan, digambarkan oleh seorang Musa. Ada. Coba Kak. Oke, teman-teman bisa dengar? Bisa. Sorry, dari tadi terputus atau teman-teman bisa dengar? Enggak. Bisa barusan doang Kak. Oh, baru bisa sekarang. Oke, jadi enggak Kak, ya, bukan jadi Kak, tadi itu ada suaranya, barusan hilang dong Kak. Relasi kita dengan teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa Kak? Oke, baik ya. Iya. Jadi teman-teman, berarti terputus ya. Jadi teman-teman, relasi kita dengan sama kita itu begitu penting karena Tuhan kita nggak bisa sendiri. Kita butuh relasi dengan orang. Yang kedua ternyata nggak cuma bisa relasi, kita butuh berelasi yang benar. Nah, relasi yang benar itu dibangun dasarnya adalah kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita mulai ikutin apa yang menginginkan, maka kita akan mulai masalah dengan Tuhan itu sendiri. Maka kita akan bermasalah dengan sesama kita sendiri. Maka hubungan ini harus kita jaga baik-baik. Nah, Kristus hadir bisa mengembalikan yang buruk itu. Koneksi kita dengan Allah dan koneksi kita dengan sesama kita. Maka Kristus menjadi basisnya kita, dasar kita untuk membangun relasi itu. Nah, teman-teman, waktu masuk dengan topik hari ini, bagaimana relasi dalam pelayanan, saya mengambil dua sosok. Yang pertama adalah saya melihat Sang Musa. Teman-teman kalau baca kisah Keluaran mungkin clear banget gitu ya. Teman-teman lihat waktu pertama Tuhan memilih Musa. Musa ngeyel, Musa nggak mau. Musa merasa bahwa dia nggak mampu, dia orang nggak pandai bicara.
dia nggak melihat bahwa Tuhan ini bisa berkuasa melakukan apa saja, tapi dia mungkin juga kita seperti itu ya. Tapi akhirnya Musa juga tunduk, pilihan Tuhan tetap, kamu tetap kamu. Dan Tuhan memilih seorang Harun untuk dia, menemani dia sebagai bibir penyambung itu sendiri. Nah teman-teman, dia masuk dalam pelayanan, kita ngelihat relasinya gimana. Kalian lihat betapa babak belurnya Musa. Ketika Musa harus masuk ke Mesir, dia ditolak mentah-mentah. Ditolak sama Firaun. Bahkan 10 tulah yang diberikan, Firaun masih tetap keras kepala. Mau terima Musa dengan apa yang disampaikan. Nggak mau tentang Tuhannya orang Israel. Jadi kita melihat nggak gampang ya. Yang kedua yang terjadi bukan cuma Firaun gitu. Orang-orang yang dipimpin orang Israel itu sendiri menolak Musa. Bahkan sampai keadaan buruk kita lihat dia akhirnya dia juga harus kena barunya ya, dia bisa lanjut ke tanah janjian. Karena saking emosi dia menghadapi umat Israel itu sendiri ya. Terus yang ketiga kita ngelihat bukan cuma bermasalah dengan Firaun, bukan saya bermasalah dan orang Israel itu sendiri, tapi dia bermasalah dihianati oleh Harun itu sendiri. Kita ingat bagaimana waktu Musa naik gunung mau terima hukum itu, Harun membangun satu kesepakatan dengan orang Israel membangun lembu kan, lembu tuangan itu untuk menyembah bukan Tuhan. Jadi kita lihat betapa pedihnya Musa di dalam pelayanan itu nggak gampang. Tapi yang kita lihat, kunci yang terjadi adalah, bayangin, 600.000 laki-laki belum termasuk anak-anak dan para wanita. Tapi karena kasih Tuhan, karena Allah lah yang memimpin, maka Musa diperlengkapi oleh Tuhan luar biasa. Dan begitu tanda mujizat, semuanya yang dilakukan oleh Musa, ada Tuhan di sana. Tuhan mengatur. Jadi dari sini bisa melihat bahwa waktu Musa berhubungan dengan Firaun, dengan Harun, dengan umat Israel, ternyata masalahnya begitu rumit. Dan itu terjadi karena dosa sendiri. Tapi lihat ada Allah itu sendiri yang selalu berinisiatif, yang selalu depan, yang selalu menolong, dan menyertai Musa dalam pelayanan. Gitu ya. Jadi poin itu jelas. Nah, waktu kita melihat Kristus itu sendiri. Ini menarik ya, teman-teman. Waktu Kristus dan para murid, orang yang paling dekat, link yang pertama yaitu para murid itu sendiri. Tapi yang jadi apa dalam pelayanan? Murid-muridnya meninggal dia. Murid-muridnya menjual ya. Murid-muridnya menyangkal dia. Bahkan semua meninggalkan dia. Jadi ternyata gak gampang. Tapi sampai dari saat kita melihat Kristus taat. Jadi rahasia dengan apa? Jual apa yang kerjaan. Jadi teman-teman, bagaimana relasi kita dalam pelayanan? Hari mari kita ingat bahwa mana sebenarnya lebih pelayanan itu bicara saya dengan Tuhan sendiri. Waktu ada teman-teman, waktu ada rekan pelayan, waktu ada jemaat, ada orang kita layani. Itu hal yang tua yang kita hadapi ketika kita membangun satu hari yang jelas kita dengan Tuhan seperti apa. Nah, mungkin saya sharing ya dengan kehidupan pelayan kami masuk tahun keempat di Kalimantan. Tahun pertama kami berada di Tuban, pasti anak-anak sini yang tahu kami di sini ya. Jadi di Tubang Raya menarik ya, Tuhan kasih 3 tempat dengan dinamika kehidupan pelayanan yang berbeda. Jadi waktu di Tubang kami mendapatkan keluarga yang begitu sangat sederhana. Bayangin, mereka mau nulis aja, ternyata juga nggak bisa, gitu ya. Kehidupan ekonomi yang begitu minim dan pasan, gitu ya. Kemudian bicara tentang iman, ya namanya cuma ikut-ikut, gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak mudah. Tapi yang kami lihat adalah Tuhan menolong di sana. Tuhan yang bekerja di sana. Jadi ketika kami berhadapan dengan mereka, kami bisa lihat kasih Tuhan itu nyata ya. Bagaimana Tuhan buat kami bersuka cita ketika bertemu mereka dan ngasih mereka. Ketika mereka bisa tulis dan ya itu kita harus turun ngajar ke ibu gitu ya. Kenapa dia nggak bisa hitung? Ternyata dia nggak bisa hitung gitu ya. Apa bendara dia nggak bisa? Ternyata dia bisa nggak tahu angka gitu ya. Jadi di sana waktu pelayanan yang pertama di Tubang Raya masa tahun, disitulah kami belajar bagaimana kami melihat kasih Tuhan itu luar biasa kepada jemaat ini. Mereka orang yang sederhana, mereka orang-orang yang perlu diberi kasih Tuhan. Bagaimana mereka menikah ternyata belum cuma nikah
nikah adat gitu ya, nikah di gereja gitu ya. Terus ibadah, teman-teman tahu waktu ibadah kita cuma pakai senter, tapi wah itu sesuatu pengalaman yang luar biasa. Walaupun hanya pakai senter, tapi mereka mau datang, wah gitu ya. Jadi itu sesuatu mengharukan, dan buat kami itu kami belajar melihat kasih Tuhan itu nyata, teman-teman, bahwa Tuhan begitu mengasihi orang-orang ini. Makanya waktu kami hadir itu bagian dari Tuhan yang menolong yang ada di sana. Itu tahun pertama. Kemudian waktu tahun berikutnya kami full memang di AM. Di situ Tuhan menemukan kami dengan anak muda yang luar biasa sangat potensi, tapi orang-orang juga haus untuk melayani. Jadi di SKM kami menemukan tim yang paling kuat, tapi tim bersama anak-anak ini. Gitu. Jadi di sini kami lihat bagaimana anak punya hati melayani sekolah minggu. Kita kuliah anak mau berdoa untuk pergumulan yang ada, untuk banyak orang mereka ada di sana. Kehidupan asrama gitu ya. Jadi waktu pelayanan selanjutnya hampir 3 tahun di SKM, ya kami bertemu dengan anak-anak muda, dan di situ kami boleh melihat anak-anak muda itu punya spirit, punya semangat yang luar biasa. Tuhan kasih untuk sebuah pelayanan, dan dengan dinamika pergumulan mereka, rata-rata kehidupan keluarga yang luar biasa sangat pedih ya, teman-teman juga tahu ya. Jadi disitulah kami bisa membangun relasi di sana. Jadi kekuatan pelayanan itu adalah anak itu sendiri kami lihat. Kemudian waktu kita ada di Pontianak, kami ada di Pontianak, kita bertemu lagi dengan anak muda. Tapi di sini kami melihat bahwa anak muda itu ternyata dia punya kekuatan besar. Tapi kadang dia bias ada tujuannya. Dia mau ini, tapi jadi dia nggak tepat saran gitu ya. Kadang bisa bersemangat ini, besok ya runtuh juga gitu semangat. Jadi buat teman-teman muda ya, pasti fenomena sebagai anak muda nggak jauh-jauh banget gitu ya. Nah, tapi hari ini mari kita sama melihat bahwa ketika relasi itu kita bangun, kita ada di pelayanan, kita bertemu, kita di mana aja, kita melihat Tuhan itu adalah sumber dari segala sumber kita membangun relasi, maka hidup kita akan lebih baik. Artinya kasih itu akan nyata. Kita nggak akan kompromi dengan namanya sesuatu yang nggak benar. Kita takut karena kita percaya bahwa Tuhan ada, dan Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan, teman-teman. Jadi pergumulan kami ketika masuk dalam pelayanan, keseharian kami ketika masuk dalam pelayanan adalah ketika kami melihat orang-orang yang tidak melihat penting Tuhan, tidak melihat pentingnya firman, itu kesedihan kami. Tapi ketika di antara mereka ada satu dia yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, wah itu sukacita yang luar biasa. Jadi teman-teman, mari kita melihat ya, bagaimana kita kesungguhan kita melihat bahwa apapun yang kita lakukan, memang hidup ini adalah bukan masalah kita punya apa, kita punya banyak hal. Sebenarnya masalah tanggung jawab kita dengan bagaimana kita membantu Tuhan, dan kita melakukan dengan nyata di tengah-tengah apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini, kekuatan kami adalah Tuhan itu dan firman-Nya ya. Jadi di sanalah waktu kita melihat pasti teman juga nanti akan masuk dalam itu, apalagi kalau ketua pegasi Fani juga akan pasti contoh ya, kalau kita kok jam segini belum gabung, pasti juga dia dekan mana gitu teman-temannya, pasti juga akan begitu. Tapi waktu kita lihat yang punya pelayanan ini Tuhan yang menggerakkan orang-orang untuk datang dan dengarkan Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, mau bersekutu, maka kekejutan hati, kelemahan diri itu akan kembali dibiarkan dan dilihat Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan berkati. Jadi kesehatian kita bersama teman-teman sepelayanan itu kekuatan gitu ya. Seberapapun satu orang yang punya kesehatian yang sama, kekuatan yang luar biasa dalam pelayanan. Jadi untuk kerjakan tujuan Tuhan tentunya. Jadi teman-teman, kita relasi dalam pelayanan itu adalah kamu dan Tuhan, saya dan Tuhan. Nah, pelayanan itu kita ingat itu miliknya Tuhan. Firman Tuhan itu adalah senjata kita, rule yang benar. Jadi kalau kita mau melayani itu, tapi kita nggak peduli sama firman Tuhan, waduh, kita bukan sedang melayani Tuhan. Kita sedang melayani diri sendiri. Maka firman Tuhan itu harus menjadi kesukaan kita. Ya, jadi teman-teman mulai
Kita melayani, saya saat teduh pribadi enggak? Lakukan itu setiap hari enggak? Saya punya doa pribadi enggak? Saya berdoa untuk pelayanan, buat teman-teman melayani, saya lakukan enggak? Yuk teman-teman harus bangkit lagi, harus mau melakukan itu. Kemudian Roh Kudus itu jaminan penyertaan. Jadi kadang kita kehabisan akal loh menghadapi sesuatu dalam pelayanan. Mungkin menghadapi orangnya, menghadapi banyak halangan-halangan ada, tapi percayalah, kalau kamu percaya pelayanan ini punya Tuhan, Roh Kudus itu hadir bersama-sama kita, maka Tuhan itu, Roh Kudus itu menolong kita, memberikan kekuatan, memberikan kepekaan untuk mana kita menangani. Nah, waktu bicara tentang Tuhan atau orang yang kita layani gitu ya, kita melihat itu sebagai perwujudan kasih Allah untuk diterapkan. Jadi kalau kita sedang layani, teman-teman harus melihat semua orang yang kita layani itu adalah bagian dasinya Allah. Maka kita tidak akan mendang siapapun itu ya. Kita akan begitu melakukannya dengan sepenuh hati karena kita sedang melakukan kasih Allah untuk orang itu. Jadi mari kita melihat waktu kita melayani nggak main-main, tapi kita lagi kepercayaan yang Tuhan kasih buat kita untuk kita kerjakan, kita lakukan dengan sepenuhnya. Lalu waktu kita rekan-rekan pelayanan, mari kita melihat itu sebagai kekuatan untuk saling nopang, untuk saling mendukung, untuk saling ingat tentang tujuan Tuhan. Maka semuanya itu harus kita kembalikan, solido gloria. Kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Maka waktu teman-teman saling melayani, yuk kita tanya, apakah kita saling mendukung? Apakah kita menjadi kekuatan buat teman kita? Sebaliknya, gitu ya. Jadi biar firman Tuhan hari ini menolong kita semua masih dalam pelayanan, bisa disimpulkan sama buat kita adalah tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa jago, bisa sendiri tanpa lain, nggak bisa. Karena Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Dia butuh relasi. Dia butuh orang lain. Dan disitulah digenapi karunia Tuhan. Dengan semua potensi yang ada pada kita. Itu pertama. Yang kedua, gitu ya. Untuk membangun relasi kita dengan siapapun, kita harus ingat. Kita harus bangun dengan cara yang benar. Bagaimana kita dengan Tuhan. Lagi-lagi itu yang paling penting. Maka hari ini, apalagi di hari reformasi ini, mari kita selalu ingat, reformasi itu terjadi. Kenapa? Karena gereja menyeleweng, bukan lagi kembali pada saran tentang kebenaran itu sendiri kepada hal yang itu, gitu ya. Mari kita kembali melihat bahwa Kristus itu sebagai pusat kita untuk membangun relasi kita. Kristus sudah melakukan kasih yang lebih dari siapapun. Kristus yang membuat kita ada dan membuat kita merdeka dari dosa itu untuk terus melakukan apa yang benar. Dan yang ketiga, mari di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita, mari kita kerjakan dengan sungguh. Karena pelayanan itu bukan punya kita teman-teman, tapi pelayanan itu punya Tuhan. Maka kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita hanya perpanjangan kasih Tuhan. Maka waktu kita mengerjakannya, bukan lagi bicara kita, bukan bicara saya, tapi bicara Tuhan itu sendiri menolong kita, memperlengkapi kita, Dia menyertai kita dalam apapun yang kita lakukan. Demikian firman Tuhan kita teman-teman.